Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa wa tabi'ina wa man bihudahum iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqomah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Tabaraka wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu luang, diberikan keberkahan umur untuk kita sama-sama belajar di majlis yang semoga dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, di dalam rangka kita mempelajari syarah kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian ada amanah dari salah satu jamaah kita di mana sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Tadi akan dioperasi Pak ya. Pak Hari namanya ya. Pak Hari, ya kita doakan saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan seperti semula. Syafahullah syifaan ajila. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan hadis kita, di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-39. Maka insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari hadis yang ke-40 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Pernah satu hari, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Nanti akan kita jelaskan ya bagaimana Nabi memegang pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau seorang pengembara. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang singkat, padat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sambil memegang kedua pundak Ibnu Umar. Seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Kemudian Ibnu Umar menambahkan,
Ya. Jadi tambahan yang ada di hadis ini adalah tambahan dari Ibnu Umar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jadi Ibnu Umar menambahkan dari hadis ini, ya, dari beliau radhiyallahu taala anhuma, ya, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Jika kamu berada di waktu sore, maka jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kamu berada di waktu pagi hari, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu, atau gunakan kehidupanmu, ya, untuk kematianmu. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan jelaskan hadis ini satu persatu. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menceritakan di hadis yang pendek ini, namun memberikan banyak sekali pelajaran penting, nasihat yang sangat agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau menceritakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Yang dimaksud mangkibai ay amsaka, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bikatifi minal amam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku itu dari depan. Berarti apa, seperti ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika menasehati para sahabat radhiyallahu taala anhum itu dengan menggunakan, ya, bahasa tubuh menunjukkan akan kecintaan Nabi kepada lawan bicaranya. Dan memang cara seperti ini sangat produktif, sangat efektif, ya. Ketika kita menasehati orang lain, kemudian kita gunakan bahasa-bahasa tubuh kita menunjukkan kecintaan kita kepada orang yang kita nasihati. Coba Pak, kalau ada orang, ya, seorang yang soleh, ya, ahlul ilm, kemudian datang kepada kita, kemudian dia pegang pundak kita, ya, menunjukkan keakrabannya, cintanya kepada kita, kemudian menasihati kita. Itu kan akan senantiasa selalu dikenang, gak akan kita lupakan. Atau mungkin apa? Tiba-tiba, ya, ada orang yang soleh, orang yang berilmu, ya, ingin menasihati kita sambil dipegang apa? Pundak kita seperti ini. Itu kan apa? Bahasa-bahasa apa? Persahabatan, bahasa-bahasa cinta. Sehingga yang seperti itu menjadikan apa? Orang yang diajak bicara itu apa? Mengenang apa yang disampaikan. Dan banyak sekali nanti akan kita jelaskan di Fawaidul Hadis, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam seringkali menggunakan bahasa tubuh ketika menasihati orang lain supaya apa? Nasihat itu mengena. Kita ambil contoh, misalkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan tentang tata cara tasyahud. Ya. Nabi ajarkan langsung praktek. Ya. Bahkan Nabi SAW memegang pahanya Ibnu Mas'ud. Jadi diajarkan nih, kalau kamu duduk tasyahud seperti ini. Itu kan apa? Mengena. Nah, dari sini Bapak-bapak sekalian, sangat efektif sekali ketika kita menasihati anak kita dengan cara-cara seperti ini. Ya. Selalu cara-cara seperti ini akan sangat bermanfaat ketika kita memberikan nasihat kepada anak kita, terutama nasihat ini disampaikan bukan dalam keadaan marah. Makanya saya selalu sampaikan, di antara cara yang efektif ketika kita punya anak remaja, ya, anak yang sudah dewasa, itu tidak bisa lagi kita perlakukan seperti anak kecil. Ketika dia melakukan satu pelanggaran, kesalahan, kemudian kita omel-omelin habis-habisan. Lari kabur dari rumah dia. Akan cari apa? Orang yang bisa menerima dirinya. Akan mencari komunitas yang memang bisa apa? Menerima. Iya, kalau dia lari kepada komunitas teman-teman yang baik. Kalau larinya ke teman-teman yang buruk, ya dia merasa diterima di situ. Tetapi di sini perlu, ketika kita lihat ada satu pelanggaran, ada satu kesalahan pada anak kita, dan kita ingin menasehati, maka tunggu dalam keadaan apa? Kita tenang, dia pun tenang.
Salah satunya adalah cara dengan tadi. Mungkin sesekali ajak di mobil, kalau kita punya mobil, ya, kemudian sambil kita nyetir baru kita ajak ngobrol. Nah, kok kayaknya kemarin Abi lihat, Bapak lihat kamu melakukan ini dan itu. Nasihatin. Itu akan lebih mengena kepada anak-anak kita. Kalau kita punya motor sambil dibonceng, sebagaimana kita hadis yang kemarin, ya, di pembahasan sebelumnya, bagaimana Nabi membonceng Ibnu Abbas, ya, dibonceng sambil kita bilang, kita sampaikan kesalahan kamu di sini dan di sana. Atau mungkin sambil lari pagi jalan kita gandeng tangannya. Ya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan Ibnu Mas'ud. Dan ini penting. Kalau kita ingin nasihat kita ingin diterima dan ingin menyentuh hati anak-anak kita, terutama dalam mengajarkan praktek sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu ingat dulu ketika kecil yang mengajarkan pertama kali sholat. Kemudian diajarkan dengan cara praktek, itu selalu kita ingat. Mungkin dulu bapak kita, ibu kita yang ngajarin, coba kamu duduk tasyahudnya gimana? Ya, coba kamu takbirnya gimana? Itu penting bapak-bapak sekalian. Saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Kita jangan jadi orang tua yang merasa, saya sudah sekolahkan anak saya di pesantren. Saya sudah sekolahkan anak saya di lembaga pendidikan Islam. Sudah, saya nggak perlu ajarkan sholat. Ini penting. Selalu saya sampaikan, orang tua harus peka dengan tata cara sholat anak. Sesekali coba tes sholat anak-anak kita. Ya, baik yang sudah remaja atau bahkan kalau kita belum punya anak yang belum masa balik, ajarkan. Ini kesempatan kita. Saya selalu sampaikan mengajarkan sholat anak, mengajarkan bacaan Quran anak. Itu pahala jariah yang luar biasa. Bapak-bapak bayangkan, ibu-ibu bayangkan. Kalau sekiranya anak kita bisa sholat, bisa membaca Al-Quran karena peran kita, ya, kita yang ngajarin, kemudian di usia balik sampai dia meninggal, dia lakukan sholat karena kita yang pernah mengajarkan, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Sebagian orang tua sibuk, ya, bahkan nggak pernah ngecek sholat anaknya. Kalau kita mau jujur, pernah nggak kita cek sholat anak kita? Pernah kita suruh anak kita takbirnya gimana, rukunya gimana, sujudnya gimana? Ini padahal momen yang paling indah bapak-bapak sekalian. Kalau kita punya anak balita, anak belum masuk usia balik, kita persiapkan, ayo coba kamu sholat depan ayah, atau kamu ikutin gerakan ayah. Itu akan dikenang Pak sama anak-anak kita. Dulu yang ngajarin sholat saya bapak saya. Dulu yang ngajarin sholat saya ibu saya. Masya Allah, ini akan dikenang. Lihat Nabi mengajarkan siapa? Ibnu Mas'ud. Begini cara tasyahudnya, begini cara rukuknya. Itu dikenang sama Ibnu Mas'ud. Kemudian contoh yang lain pernah. Satu hari Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, dan di situ ada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihin." Kata Nabi, aku ingin menyampaikan beberapa nasihat. Siapa yang ingin ngambil nasihat dariku dan mengamalkan nasihat aku dan mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan nasihatku. Maka kata Abu Hurairah, faqultu ana ya Rasulullah. Aku mau ya Rasulullah. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Fa'akhadha biyadi. Nabi menggenggam tangan saya seperti ini. Ini kan bahasa tubuh yang menunjukkan persahabatan kita, dan itu akan mengena, dan itu diingat oleh Ibnu Abbas, oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Sesekali Pak, kalau kita mau nasihati anak, jangan pakai cara kekerasan, ya, gandeng tangan anak kita, kemudian kita pegang seperti ini. Waduh, masya Allah, itu anak merasa bapak saya nih, masya Allah, ya. Kalau mungkin masih kecil sambil kita gendong, ya, sambil kita kecup keningnya. Lihat Pak, bahasa tubuh Nabi ketika Nabi tadi memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, dipegang pundaknya. Coba kalau kita mau marahin anak kita, kemudian kita pegang, kamu lihat sini, lihat muka ayah, masya Allah. Anak kita perhatian, mendengar apa yang disampaikan oleh bapaknya. Ini contoh-contoh bagaimana Nabi ketika menasehati anak-anaknya dengan bahasa persahabatan, dengan bahasa tubuh cinta. Ya, dipegang tangannya, dipegang pundaknya, diajak jalan bersama, dibonceng, masya Allah. Ini contoh Pak. Ya, kalau kita punya anak-anak sudah melakukan kesalahan, kemudian kita omelin saat itu juga, biasanya mereka mau nerima. Ya, biarkan dia tenang dulu. Kita juga tenang. Ya, kemudian kita sampaikan, kita dudukkan, atau mungkin sambil makan, sambil ngobrol. Tidak apa-apa. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan gak boleh ngobrol sambil makan, itu salah. Ya, justru momen makanlah di situ kita kumpul dengan keluarga, cairkan suasana. Ya, mungkin si bapak nasihati istri, si bapak nasihati anak. Itu momen-momen. Kalau mungkin misalkan
Anak kita merasa biasa makan di rumah, ya sesekali makanlah misalkan di ya warung-warung kecil sambil makan, sambil nasihati anak kita sambil makan. Kok ayah kemarin lihat kamu begini-begini, masya Allah, itu mengena Pak sama anak-anak kita. Ini siapa yang mengajarkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini pelajaran pertama bagaimana Nabi itu ketika menasihati para sahabat. Lihat, Nabi ketika menasihati para sahabat yang junior, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ya, menggunakan ya cara-cara seperti ini, sehingga apa? Hal ini selalu diingat, ya, diingat oleh Ibnu Abbas, diingat oleh Abu Hurairah, ya, digenggam tangannya. Bahkan pernah satu hari Nabi mengatakan kepada Mu'ad sambil digenggam tangannya sambil mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuk. Masya Allah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku mencintaimu. Coba Bu, Pak, kalau kita punya anak kita ngelakuin kesalahan, kemudian sambil kita dudukkan depan kita, nak, ya, Bapak nasihatin kamu ini karena Bapak sayang sama kamu, cinta sama kamu. Masya Allah. Ini meleleh anak-anak ketika hati anak-anak kita. Ya, kita nasihati mereka, kita dudukkan, nak, Bapak nih omelin kamu, bukan Bapak nggak suka, nggak sayang sama kamu, tapi justru Bapak sayang sama kamu. Masya Allah. Itu anak kita yang awalnya mau marah pun benar, Bapak saya ini memang baik, Masya Allah. Ya, ini kan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama kalau kita mau nasihatin istri kita. Coba kalau kita nasihati istri kita sambil marah-marah, ya, bukan diterima nasihat kita. Coba kalau kita dudukkan, kemudian kita bilang, ya, ke istri kita, ya, sampaikan dengan cara yang lembut. Kemudian kita bilang, ya, kita nasihati, ya, ini akan mengena, ya, nasihat-nasihat yang seperti ini akan sangat mengena. Dan memang Nabi yang memerintahkan kepada kita, terutama para lelaki, untuk berbuat baik kepada para istri. Apa kata Nabi? Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Dan Nabi orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarga. Apa kata Nabi? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perlakuannya kepada keluarga, dan aku orang yang paling baik perlakuanku kepada keluarga. Silahkan Bapak cari riwayat manapun, hadis manapun yang berbicara tentang muamalahnya Nabi kepada keluarga, tidak akan pernah kita dapatkan Nabi memperlakukan keluarganya dengan cara yang kasar. Gak akan pernah kita dapatkan Nabi memperlakukan keluarganya dengan cara yang keras. Gak akan pernah dapatkan. Justru Nabi memperlakukan keluarganya dengan cara yang baik. Maka ini pelajaran pertama yang paling besar yang bisa kita dapatkan ketika Nabi SAW memegang pundak siapa? Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seraya mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau ini orang asing, ya, atau seorang pengembara. Itu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, ya, tidak memiliki tempat untuk menetap. Adapun abirus sabil, ya, pengembara, ya, mungkin dia punya tempat tetapi dia apa? Berjalan, ya, untuk sebuah kebutuhan. Namun pelajaran terpenting dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, yaitu jangan sampai kita jadikan dunia ini sebagai tempat tinggal selamanya. Ya, yang dimaksud dengan kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing, ya, yang enggak dikenal sama manusia, atau seperti pengembara yang terus berjalan, enggak menetap di satu tempat. Itulah pelajaran terpentingnya. Jangan kita jadikan dunia ini sebagai tempat selamanya. Karena memang sejatinya datang satu waktu, satu masa di mana kita akan meninggalkan dunia. Ya, artinya apa? Jangan mati-matian mencari sesuatu di dunia ini yang tidak akan kita bawa untuk akhirat kita. Ya. Jangan kita mati-matian mencari sesuatu yang pada akhirnya tidak akan kita bawa untuk akhirat kita. Karena sejatinya kita di dunia ini seperti apa? Pengembara. Kita hanya sekedar singgah di sini. Adapun tempat akhirat kita, adapun tempat kembali kita yang kekal dan abadi adalah negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini agar kita tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal selamanya. Ya, artinya kita harus selalu menghadirkan dalam diri kita bahwa akan datang satu keadaan, satu masa kita tidak akan lagi tinggal di dunia ini. Ya, sejatinya kita hanya lewat saja di muka bumi ini. Ya,
untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di sini bahwa pengembara itu akmalu zuhdan minal gharib. Ya. Seorang pengembara itu lebih sempurna kezuhudannya dibandingkan orang asing. Kenapa? Li'anna 'abiras sabil laisa bijalis. Karena seorang pengembara itu tidak punya tempat untuk dia diami. Wal gharib yajlis lakinnahu gharib. Adapun ya orang asing mungkin dia punya tempat tinggal. Ya, tapi mungkin enggak dikenal oleh orang sekitar. Oleh karenanya, zuhudnya seorang pengembara itu lebih sempurna dibandingkan orang asing. Maka di sini kita diperintahkan ya di dalam hadis yang mulia ini bahwa hendaklah setiap kita memiliki sifat yang zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia keseluruhan, bukan. Makanya para ulama di antara definisi zuhud itu adalah ya bahwasannya tidak berlebihan terhadap urusan dunia. Ya, yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat mereka, itu zuhud. Jadi jangan salah kaprah dalam memahami zuhud, bukan berarti zuhud itu berarti kita meninggalkan dunia secara keseluruhan. Saya nggak mau kerja, Ustaz. Kenapa? Nanti saya banyak uang, Ustaz. Kalau banyak uang nanti saya hubbud dunia. Ini salah. Ya, kita bapak-bapak diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah. Ya, ini pertanyaan yang paling sering datang kepada saya adalah, Ustaz, apa hukumnya suami yang nggak mau kerja? Ya, ini sering kali ditanyakan oleh para ummahat. Nah, ini salah dalam memahami makna zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu saya nggak mau punya rumah, Ustaz, saya nggak mau punya mobil, saya nggak punya harta benda. Pokoknya saya mau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Saya mau fokus. Itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu, ya, bukan berarti meninggalkan dunia secara keseluruhan. Tetapi apa? Tidak menjadikan dunia sebagai obsesi utama yang tidak ada kemanfaatannya untuk akhirat. Ya, kita punya uang, punya harta, boleh. Uang kita gunakan untuk bersedekah. Uang kita gunakan untuk nafkah kepada keluarga. Bukankah dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ada di antara mereka yang kaya raya? Bukankah Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman ibn Auf kaya raya? Ya, jadi punya harta bukan tercela dan bukan berarti seseorang tidak zuhud. Nah, ini penting. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, oleh karenanya di sini dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil wa hadha ya'ni az-zuhud fid dunya. Ya, yang dimaksud jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing ataupun musafir, para pengembara, itu maksudnya adalah hendaklah kita bersikap zuhud terhadap dunia, tidak berlebih-lebihan terhadap dunia. Ya. Kenapa dimaksudkan dengan zuhud? Karena jangan sampai tadi kita menganggap bahwa dunia ini selamanya kita akan tinggal di sini. Ya. Kalau ini pandangan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, betul. Makanya mereka habis-habisan menghabiskan waktu mereka untuk mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya di dunia. Tapi kita jadikan dunia sebagai tempat untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, a'azanillahu wa iyyakum. Maksudnya dijelaskan di sini adalah zuhud di dunia dan tidak percaya kepada dunia. Ya, jadi bukan berarti kita meninggalkan dunia seluruhnya, ya. Karena selama dan dalam usia apapun pada akhirnya kita akan berpisah dengan dunia, ya. Kemudian di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menambahkan nasihatnya. Beliau mengatakan idza amsaita fala tantadhiris sabah. Apabila engkau masuk waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan apabila sudah masuk waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Maka manfaatkan waktu kita dalam keadaan sehat, ya, sebelum datang waktu sakit kita, dan manfaatkan kehidupan kita untuk kematian kita. Maka di sini dijelaskan hadhil kalimat min Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, nasihat ini bukan nasihat dari Nabi. Jadi Nabi hanya mengatakan apa tadi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Itu yang dari Nabi. Adapun sisanya tambahan dari Ibnu Umar, bukan hadis.
Ya, bukan hadis. Jadi tambahan dari Ibnu Umar. Jadi setelah mendapatkan nasihat dari Nabi tentang pentingnya seseorang untuk zuhud di dunia, tidak menjadikan dunia sebagai obsesi utama, sebagai tujuan utama, kemudian Ibnu Umar menambahkan nasihat ini untuk kita. Ya, sebagai realisasi daripada nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Maknanya adalah i'mal al-amala qabla an tusbih wala taqul ghadan af'aluhu. Yang dimaksud apabila engkau masuk waktu sore jangan nunggu pagi, maksudnya adalah beramallah saat ini ya sebelum masuk waktu pagi dan jangan pernah katakan ya besok saja saya beramal. Nah, itu yang dimaksud adalah apabila masuk waktu sore jangan nunggu waktu pagi. Artinya kalau beramal jangan nunggu besok. Nah, ini memang penyakitnya kita. Penyakitnya yang sering menjangkiti manusia adalah penyakit taswif. Taswif itu saufa, nantilah. Ya, nanti aja. Ya, toh umur saya masih muda. Nanti saja. Toh sekarang saya masih sehat. Dia lupa bahwa kematian dan penyakit kadang datang secara tiba-tiba. Ya, berapa banyak orang yang awalnya sehat, ya, yang awalnya apa? Tidak ada penyakit apapun, tidak divonis sama dokter apapun, tiba-tiba meninggal dunia. Maka Ibnu Umar ingin mengingatkan kita jangan sampai kita punya penyakit taswif. Nantilah. Ya. Padahal setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan kita besok. Makanya beliau mengingatkan, kalau sudah masuk waktu sore, manfaatkan waktu sore untuk beramal. Ya. Jangan sampai nunggu besok. Karena tidak ada yang menjamin kita akan hidup besoknya. Ya. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ya agar setiap kita berusaha untuk introspeksi diri kita setiap harinya. Ya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sementara. Kemudian dimaksud dengan idza amsayta fala tangtadiris sabah fala tuakhir amalal yaum ilal ghad. Jangan kita menunda satu amalan hari ini untuk besok. Jadi kalau selama ini kita mampu untuk beramal, lakukan hari ini. Jangan sampai nunggu besok. Dan sifat seorang muslim itu harus selalu berpikiran bahwa ibadah yang saya lakukan adalah ibadah terakhir yang saya lakukan di dunia. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Idza qumta ila sholatika fasholli sholata muwaddi'in." Kata Nabi, apabila engkau beranjak untuk sholat, maka jadikanlah seakan-akan itu sholat terakhir kita. Itu konsep hidup seorang mukmin. Artinya apa? Yang selalu di pikiran kita ini jangan-jangan majlis saya yang terakhir. Ini jangan-jangan saya terakhir duduk di Masjid Istiqomah ini. Jangan-jangan setelah saya keluar dari sini, saya meninggal. Sehingga berarti saya harus fokus belajarnya. Ya. Ketika dia bersodakoh, kemudian dia berpikir, jangan-jangan ini sodakoh terakhir saya. Besok-besok saya nggak lagi sodakoh lagi. Ketika dia sholat, Allahu Akbar, kemudian dia ingat, ini jangan-jangan sholat saya yang terakhir. Kalau itu yang selalu kita hadirkan di dalam diri kita, maka kita tidak akan lagi yang namanya apa taswif. Nanti, nunggu nanti. Ya, sehingga kita bersegera dalam beramal. Begitu juga makna wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila masuk waktu pagi jangan nunggu sore. Aimal wa tujahiz. Beramal sekarang, siapkan amal kita saat ini. Jangan nunggu besok-besok. Ya. Kenapa? Li'annaka qad tamut qabla an tusbih. Karena bisa jadi kita meninggal sebelum masuk waktu pagi. Ya, berapa banyak orang yang pada malam harinya masih bercengkrama sama keluarga, masih ngobrol bareng. Ya. Masih apa? Bercanda dengan anak istri. Ternyata malam itu malam terakhir bagi orang tersebut. Ya, terlebih Nabi mengatakan min amaratis saah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, min amarati qurbis saah, ya, an yudhir maut al-fajaah. Munculnya orang-orang yang meninggal secara mendadak. Kita saksikan saat ini, ya, orang yang tidak divonis apapun sama dokter, ya, sehat bugar, ternyata apa? Malam tersebut adalah malam terakhir bagi dirinya.
Berapa banyak, ya nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, para suami ya yang sebelum kerja bilang ke istrinya, ya, mah, mi, ya bun, ya ayah mau pergi kerja. Tolong siapin pas ayah pulang kepala kakap misalkan. Ya. Wah, istrinya sudah masak. Ternyata apa? Nggak pulang ke rumah, meninggal di jalan. Nah, ini banyak kejadian. Artinya apa? Kita diingatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa kematian itu akan datang secara tiba-tiba kepada kita. Li'annaka qad tamut qabla an tumsi. Bisa jadi kamu meninggal sebelum masuk waktu sore. Paginya kita sehat, ya paginya kita masih bisa kerja, ternyata sorenya kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa hadza fi ahdina katsirun jiddan." Zaman ini kita banyakkan kasus seperti ini, ya. Lihatlah kejadian-kejadian kecelakaan di jalan. Ada orang suami keluar dari rumah, sudah pamitan sama istri sama anak mau kerja. Ternyata apa? Itu pamitan terakhir dia kepada keluarganya. Ya. Berapa banyak tadi suami yang sudah mengatakan tunggu ayah, malam nanti ayah bawakan kue buat kamu. Ternyata kue itu enggak datang ke rumah. Karena ternyata Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya ini memberikan satu nasihat kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa ya kematian akan datang kepada kita kapanpun. Maka jangan pernah menunda-nunda satu amal. Selama Allah berikan kita kenikmatan hidup di dunia ini, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Ibnu Umar melanjutkan nasihat tersebut, wahud min sihhatika lima rodik. Ya, gunakan waktu sehatmu sebelum datang masuk sakitmu. Ya, Ibnu Umar mengingatkan kepada kita, ya, agar setiap kita memanfaatkan waktu sehat kita sebelum kita sakit. Karena kalau sudah sakit Bapak-bapak sekalian, sudah banyak sekali apa? Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya, makanya kata-kata hikmah mengatakan bahwasannya sehat itu adalah sebuah mahkota yang tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang sakit. Kadang kita nggak bisa, kita tidak merasakan bahwa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa kecuali ketika kita sakit. Ya, makanya Nabi mengatakan nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ya. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmatus shihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bapak-bapak sekarang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, berikan nikmat waktu luang, kita bisa duduk di majelis ilmu. Ya, tadi saudara kita hari ini harus dioperasi sehingga enggak bisa datang di kajian. Ya. Kalau sudah kita sakit, baru kita merasa bahwa ternyata nikmat sehat itu luar biasa. Ya, makanya selalu manusia itu baru ingat Allah di saat mereka diberikan ujian. Makanya Nabi mengingatkan di hadis yang sudah kita bahas, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingat Allah di saat waktu kita luang, waktu kita lapang, waktu kita sehat, maka Allah akan mengingat kita, akan menolong kita di saat kita apa? Sempit. Ya. Kalau kita kan enggak. Ya, dikasih sakit gigi baru kita ingat Allah. Ya, Masya Allah, sakit gigi di sini yang sakit semua satu badan. Baru kita ingat Allah, ya Allah. Pokoknya kalau besok udah nggak sakit gigi, saya datang ke majelis ilmu, ya Allah. Ya, giliran sudah dikasih sehat, lupa sama Allah. Nanti ajalah kajiannya. Ya, toh sekarang kan hari Ahad, nanti bisa Ahad depan lagi. Ya, nah, ini manusia. Ya, makanya kita diingatkan bahwa manfaatkan waktu sehat kita sebelum masuk waktu sakit kita. Wa min hayatika limautik. Ya, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum kematian datang kepada kita. Dan manfaatkan kehidupan kita untuk akhirat kita. Ya. Selama kita masih hidup, kita masih bisa beramal. Kalau sudah kita meninggal, apa yang bisa kita lakukan? Makanya Nabi mengatakan idamatal insan in qata'anu amaluhu illa min salat. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya, enggak lagi bisa beramal, Bapak-bapak sekalian. Ya. Bayangkan Pak, kita baru akan menyesal nanti ya di dua keadaan. Satu ketika sakaratul maut ya datang kepada kita di saat nyawa sudah sampai apa? Kerongkongan. Baru kita mengatakan qala rabbirji'uni la'alli a'malu shaliha. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja ya Allah, biar aku beramal
soleh. Bukankah selalu ayat yang selalu saya ingatkan di majlis ini ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas sholihin. Kata Allah, berinfaklah kalian terhadap apa yang kami rezekikan kepada kalian. Enggak usah banyak, sebagian kata Allah. Min qabli an ya'ti ahadukumul maut, sebelum nanti kematian datang kepada kita, barulah kita sadar. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau tunda sebentar saja ya Allah dari kematian, enggak usah lama, 1 menit ya Allah. Fa asaddaq. Maka aku akan apa? Bersedekah. Wa akum minas sholihin. Ya Allah, janji saya ya Allah akan jadi orang yang saleh. Tapi apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah tiba waktunya. Ya. Baru kita apa? Menyesal. Penyesalan yang kedua nanti di akhirat. Ya, ketika sudah ditampakkan ini surga, ini neraka, baru kita bilang kepada Allah, ya Allah, balikkan kami kemana? Ke dunia. Tapi lagi-lagi, penyesalan demi penyesalan ini tidak akan lagi bermanfaat. Bahkan kata Nabi SAW, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Ya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima taubat hamba selama nyawanya belum sampai kerongkongan. Dan ini pernah kita sampaikan di majlis ini juga, bagaimana penyesalan siapa? Fir'aun. Ya. Baru sadar ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, tapi diterima taubatnya sama Allah. Sudah terima dari kemarin kemana aja kata Allah. Ya. Nah, ini kita diingatkan ya di dalam hadis yang mulia ini, wa min hayatika limautik. Ya, manfaatkan masa hidup kita sebelum datang kematian kita. Ya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan satu nasihat yang penting bagi kita. Beliau mengatakan, yambaghi lil insan an yaj'alal mal ka'annahu himar yarkabuhu. Sebaiknya seorang hamba itu menjadikan hartanya sebagai keledai yang ditungganginya. Artinya jangan sampai kita jadikan dunia ini sebagai obsesi utama, mati-matian cari dunia yang pada akhirnya nggak akan kita bawa. 1 koin pun tidak akan kita bawa. 1 koin pun nggak akan pernah masuk ke kain kafan kita, karena kain kafan kita tidak bersaku. 1 koin pun nggak akan kita bawa. Maka untuk apa kita mati-matian mencari sesuatu yang pada akhirnya nggak akan bermanfaat untuk akhirat kita? Itulah makna zuhud. Jadi zuhud itu adalah tidak berlebihan terhadap dunia, tidak berlebihan pada sesuatu urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Adapun dia mencari dunia untuk kemanfaatan akhirat, silahkan boleh. Dia mencari dunia untuk mencari nafkah, bukan ini bernilai pahala. Bukankah kita mencari dunia untuk bersedekah, membantu fakir miskin, bukankah ini kebagian daripada kemanfaatan untuk akhirat kita? Silahkan. Tetapi yang tidak boleh adalah yang kemarin kita sudah jelaskan, bahwa ada di antara manusia yang menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan pernah jadikan dunia sebagai obsesi tujuan utama kami. Ya, dunia boleh kita cari, boleh kita kumpulkan, tetapi tidak boleh untuk dijadikan apa? Obsesi utama. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, hendaklah seorang muslim ya menjadikan hartanya itu sebagai keledai yang ditungganginya. Ya, atau dia anggap sebagai tempat buang kotoran, sebagai WC, ya, untuk dia membuat hajatnya. Ya, maka fahada huwa zuhud, kata beliau. Inilah makna daripada zuhud. Ya, harta yang kita miliki, kita yang mengarahkannya, bukan kita yang diarahkan oleh harta. Maka inilah yang dijelaskan juga oleh para ulama, bedanya orang yang memiliki harta dan orang yang memiliki ilmu. Kalau orang yang memiliki ilmu, ilmu yang akan menjaga kita. Tapi orang yang punya harta, kita yang harus jaga harta. Ya. Namun sekali lagi saya ingatkan, bukan berarti kita harus meninggalkan dunia. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa kalau begitu saya nggak mau kerja lagi, saya mau fokus ibadah saja, saya nggak mau cari nafkah. Ini salah. Ya, jadi zuhud itu tidak berlebih-lebihan terhadap urusan dunia yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Akhirat mereka. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang pentingnya kita memiliki sikap zuhud terhadap dunia dan jangan dijadikan dunia sebagai tempat menetap. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita harus tinggal lama di dunia ini. Karena bagaimanapun akan datang satu masa, akan datang satu waktu,
ya kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita bersembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, ketika kematian sudah datang kepada kita, maka tidak satupun dari kita yang dapat menolak ya ketika ajal sudah mendatangi diri kita. Oleh karenanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, jadilah engkau di dunia seperti orang yang asing atau apa? Seperti musafir, para pengembara. Kemudian yang kedua, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidarbil amsal. Ya. Baiknya pengajaran metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, dalam menyampaikan nasihat. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana Nabi ya menyampaikan nasihat dengan memberikan perumpamaan supaya kita lebih memahami bahwa jadilah kita di dunia ini seperti musafir yang tidak menjadikan satu tempat untuk tempat singgah lama dia di situ, tapi dia akan hanya apa? Singgah kemudian pergi lagi. Itulah dunia. Ya, jangan dijadikan tempat tinggal kita selamanya. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Sedikit saya tambahkan terkait nikmat. Ya, bagaimana agar kita menyadari tentang pentingnya akhirat. Ya. Satu nikmat yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Ya. Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin memahami bahwa kehidupan kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling membahagiakan adalah ketika Allah kumpulkan kita dan keluarga kita di surga Allah. Ma'asyiral muslimin, bayangkan ya, Bapak-bapak sekalian. Ketika kita lebaran, ya, kan di antara salah satu budaya kita kalau lebaran itu apa? Pulang kampung. Segala rintangan akan kita hilangkan. Segala energi akan kita keluarkan demi berkumpul dengan keluarga. Betul atau tidak? Nikmatnya luar biasa. Mungkin bapak yang udah gak lama mudik 2 tahun, 3 tahun, gak ketemu orang tua, itu pasti momen ini akan sangat ditunggu. Ya, apapun akan diusahakan, yang penting pulang kampung, betul? Karena kita ingin bertemu dengan keluarga, karena memang bertemu dengan keluarga setelah kita dipisahkan dalam beberapa waktu itu nikmat yang gak bisa kita bayangkan dengan apapun. Dan bayangkan, ini semua akan terjadi ketika kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sementara waktu. Bukankah di antara kita mungkin bapaknya, ibunya sudah meninggal lebih dulu? Mungkin di antara kita ada istrinya yang meninggal lebih dulu. Mungkin ada di antara kita yang anak kita meninggal terlebih dahulu. Kita dipisahkan dalam waktu yang mungkin agak lama. Bayangkan betapa nikmatnya ketika kita dikumpulkan kembali oleh Allah di surga Allah, di derajat surga yang sama. Dan itu bisa terjadi. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, yang mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita. Dan ini sangat erat kaitannya dengan hadis ini, bahwa agar kita berpikir bahwa nikmat yang sejati, nikmat yang sesungguhnya itu ketika kita dikumpulkan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai di surga Allah setelah kita sebelumnya sempat dipisahkan oleh Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah, surga Aden. Nanti mereka akan masuk ke dalam surga Aden itu ya bersama orang-orang yang soleh dari bapak nenek mereka, dari nenek moyang mereka, dari bapak ibu mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak cucu mereka. Bayangkan Pak, ya, kita masuk surga Aden, dikumpulkan sama Allah, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Ya. Kemudian wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian malaikat masuk ke surga tersebut dari setiap pintu untuk menyambut keluarga tersebut, satu keluarga masuk surga. Kemudian malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian karena dulu kalian sabar di dunia melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar dulu kalian sholat malam. Sabar kalian untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Allah sambut kedatangan satu keluarga tadi, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, istri-istrinya, disambut sama malaikat, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya betapa besarnya, ya, alangkah nikmatnya, ya, bahwasannya alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.
Bayangkan Pak, betapa nikmatnya kita sudah dipisahkan di dunia, nggak ketemu istri kita, nggak ketemu anak kita, nggak ketemu bapak ibu kita. Tiba-tiba Allah kumpulkan kembali di surga Aden. Ya, sambil disambut oleh malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Ya, coba Pak, kebayang nggak ketika kita sudah capek-capek, lelah-lelah, pergi dari kota, pulang ke kampung, tiba-tiba disambut sama ibu bapak kita di depan pintu rumah. Masya Allah, hilang seluruh kepenatan kita Pak. Seluruh capek kita pergi berjam-jam dari kota ke kampung halaman untuk bertemu keluarga kita, kemudian disambut, hilang seluruh kepenatan selama perjalanan. Itulah yang akan dirasakan seorang mukmin. Yang satu keluarganya keluarga yang soleh. Ya, kita disambut oleh malaikat, kita masuk surga bareng-bareng bersama orang-orang kita cintai dari keluarga kita. Demi Allah, ini harus jadi cita-cita kita bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, harus jadi cita-cita kita. Setiap kita harus berharap agar kita masuk ke dalam kategori ayat yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Nikmat dari Allah Bapak-Bapak sekalian. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya biar kita dikumpulkan satu keluarga di surga Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, caranya hanya dua. Caranya hanya dua. Kita yang jadi orang tua yang soleh, atau kita jadi anak yang soleh. Karena disebutkan di dalam hadis dan juga di dalam ayat Al-Quran bahwa nanti kelak orang-orang yang soleh akan saling tarik-menarik. Bapak yang soleh dapat menarik anak-anak atau keluarga yang mungkin biasa saja. Karena bapaknya soleh, diangkat derajatnya jadi tinggal bersama di surga Allah Subhanahu wa taala yang sama. Misal si anak di surga yang rendah, kemudian bapaknya karena orang yang soleh berada di surga yang tinggi, maka bapak yang berada di surga yang tinggi tersebut bisa mengangkat derajat anaknya sehingga bisa satu derajat di surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita yang harus jadi orang tua yang soleh. Namun juga ada orang tua yang awalnya di derajat surga yang rendah, tapi anaknya yang soleh. Anaknya lah yang memberikan syafaat sehingga orang tuanya bisa sama satu surga di surga yang tingkatan yang sama karena anaknya yang soleh. Mari kita perhatikan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih yang tadi kita sebutkan, idza matal insan inqata'an amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Bukankah yang salah satunya adalah wa waladin shalih yad'ulah. Kita punya anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Demi Allah, anak yang soleh nikmat dari Allah, investasi yang paling besar. Maka saya sampaikan tadi di awal, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada anak kita, sampaikan kepada anak kita, nak, bapak gak punya harta yang lebih berharga kecuali kamu. Kalau nanti bapak berada di surga yang rendah, angkat derajat bapak. Semoga kita bisa bertemu di surga yang sama. Sampaikan kepada anak-anak kita hal seperti itu. Ya, karena anak kita lah yang nanti akan mengangkat derajat kita. Bukankah Nabi menjelaskan di dalam hadis yang sahih, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang tua yang tiba-tiba terheran-heran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Heran dia. Kenapa surganya diangkat sama Allah ke surga yang tinggi? Seraya mengatakan, anna hada. Ya Allah, kenapa surga saya dinaikkan ke surga yang tinggi? Apa kata Allah? Bistighfari waladikalah. Itu semua karena doa-doa ampunan yang dipanjatkan oleh anak-anakmu yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak kita yang nanti akan mengangkat derajat kita, bukan harta kita, Pak. Ya, bukan mobil, bukan rumah yang kita miliki, tapi anak soleh yang kita milikilah yang akan mengangkat derajat kita sama nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihannya kita mau jadi anak soleh atau jadi orang tua yang soleh. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana peran manfaat kita punya bapak ibu yang soleh. Selalu saya sampaikan bahwa bapak ibu yang soleh akan bermanfaat bagi anaknya. Dan anak yang soleh akan bermanfaat bagi orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, yang mana anak cucu mereka mengikuti mereka dalam masalah keimanan. Lihat kata Allah, orang beriman, bapak ibunya beriman, bapak ibunya soleh, kemudian anak cucunya mengikuti. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan anak dan cucu mereka dengan mereka. Yang awalnya anaknya di surga yang rendah,
Karena bapak ibunya soleh, diangkat sama bapak ibunya sehingga apa? Dihubungkan oleh Allah di surga yang sama. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, kami tidak akan mengurangi sedikit pun pada amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang, setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Disebutkan di dalam tafsir Jalalain bahwasannya yang dimaksud alhaqna bihim dzurriyyatahum, orang tua, anak-anak akan dihubungkan dengan orang tua yang soleh nanti di surga, ya. Fayakununa fi darajatihim wa illam ya'malu. Mereka nanti akan dikumpulkan dengan derajat yang sama, walaupun si anak tidak bisa beramal seperti amal bapaknya. Yang beramal siapa? Bapaknya. Tapi amal soleh yang dilakukan bapak bisa mengangkat derajat anaknya. Takrimatan lil aba. Sebagai bentuk pemuliaan bagi para orang tua. Karena dia orang yang soleh, dia bisa memberikan syafaat untuk anaknya sehingga bisa disatukan di surga yang sama. Maka ma'asyiral muslimin, ya, demi Allah tidak ada nikmat kecuali nikmat ini. Ketika kita dipisahkan dalam waktu yang lama, dikumpulkan kembali bertemu dengan istri kita, dikumpulkan dengan anak-anak yang kita cintai, dikumpulkan dengan orang tua yang mungkin sudah lebih dulu meninggalkan kita. Karena kesolehan kita, kita ngangkat orang tua kita. Atau kesolehan orang tua, ngangkat anaknya. Maka demi Allah, ini nikmat yang mesti menjadi cita-cita dan setiap kita berusaha meminta kepada Allah agar kita bisa masuk surga sekeluarga. Ya, sesurga sekeluarga. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, kita diingatkan di hadis ini, jangan sampai kita jadikan dunia sebagai obsesi utama. Tapi yang paling nikmat adalah ketika nanti kaki kanan kita menginjakkan surga Allah, dan itu akan lebih terasa nikmat lagi ketika kita berkumpul bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini nasihat untuk kita semua agar kita menjadi orang tua yang soleh atau menjadi anak yang soleh. Ima kita yang mengangkat derajat orang tua kita, ya, atau kita mengangkat derajat anak-anak kita, sehingga mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga di tingkatan yang sama. Kemudian seluruh letih kita, capek kita, ibadah kita, mungkin kita saat ini harus puasa, harus sholat, harus nahan maksiat. Tapi betapa nikmatnya ketika kita dikumpulkan di surga Allah bersama orang-orang yang kita cintai setelah kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah di dunia ini seakan-akan kita orang yang asing, seakan-akan kita seorang musafir yang mana kita di dunia ini tidak selamanya, hanya sementara, dan kehidupan yang kekal abadi adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Bayangkan ma'asyiral muslimin, pilihannya ada dua, surga atau neraka. Mau kekal di surga atau kekal di neraka. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di majlis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, sebagai pengingat tentunya untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa kematian kapanpun datang menghampiri kita, maka jangan menunda-nunda amal, ya. Selagi Allah memberikan kita nikmat sehat, selagi Allah memberikan kita nikmat kehidupan, maka manfaatkan untuk meraih kehidupan tadi, kebahagiaan di surga Allah. Karena sejatinya kesuksesan yang sesungguhnya adalah tatkala kita diselamatkan dari surga Allah, diselamatkan dari api neraka. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sejatinya merekalah orang-orang yang sukses. Jadi sukses kita bukan di dunia, tapi sukses kita ditentukan nanti kapan? Di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Insyaallah kita masih tersisa 2 hadis lagi sehingga kita menyelesaikan kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Nah, gimana?
Mhm. Betul. Baik. Baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, konteks hadis ini kalau kita bicara secara kontekstual tentu berbicara tentang kita amal akhirat. Ya, secara kontekstual hadis ini bahwasanya kita jangan menunda-nunda amalan untuk akhirat kita. Kalau kita dikasih waktu saat ini, lakukan saat ini, jangan nunggu besok. Namun apakah ini juga memberikan satu pelajaran kepada kita tentang urusan dunia? Kalau kita sedang mengerjakan sesuatu, selesaikan saat ini, jangan nunggu besok. Maka ini juga masuk. Ya, dan ini bukan berarti tercela. Yang tercela tadi ketika dia berlebihan menjadikan dunia sebagai obsesi utamanya. Artinya dunia terus dia kejar. Ya. Tapi betul apa yang disampaikan bahwa ini menunjukkan kepada kita ketika kita beramal untuk dunia sekalipun jangan kita apa? Tunda, karena yang terbaik adalah mengerjakan sesuatu harus kita sempurnakan. Jangan harus nunggu besok. Jadi ini masuk, tetapi walaupun konteks hadis ini adalah berbicara tentang amalan akhirat. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Cukup? Tidak ada? Dari ibu-ibu tidak ada? Baik. Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.